Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang latihan ulangan dari asam dan basa. Ini asam dan basa yang awal ya, masih bab-bab awal, belum masuk ke campuran, belum masuk ke penyangga atau hidrolisis garam. Untuk soal nomor 1, dari hasil pengujian terhadap sampel air limbah A dan B dengan beberapa indikator asam basa diperoleh data sebagai berikut. Jadi harga pH untuk sampel A dan B berturut-turut adalah berapa? Ini ada indikator warnanya ya, indikator yang digunakan ada bromtimol biru sama fenolphthalein atau PP, trayek pH, perubahan warna. Nah, ini adalah sampel yang akan kita teliti. Untuk sampel A, maka kita buat di sini adalah A. Ini kita sampel A berarti kita buat di sini sampel A. Kita buat garis ya, garis bilangan. Misalkan di sini adalah kuning. Nah, sampel A dengan metil merah warnanya kuning. Kuning itu di sini ada 4,2 sampai 6,3. Artinya 4,2 itu merah ya, 6,3 itu kuning. Karena di sini kita hasilnya kuning, maka yang diambil 6,3. Ini kita buat kuning, di sini 6,3. Kenapa arahnya ke kanan? Karena 6,3 adanya di kanan. Kalau nanti di hasilnya merah, ini kan 4,2, maka 4,2 arahnya ke kiri karena adanya di kiri gitu ya. Oke, ini lanjut. Untuk yang masih sampel A ya, hasilnya adalah biru dengan BB, bromtimol biru, hasilnya biru. Nah, kalau biru mewakili 7,6. Kita ambil yang biru deh, biru ini ya, 7,6. Berarti ini tadi yang kuning 6,3 dulu ya, kita tulis 6,3. Yang biru di sini adalah ini kira-kira aja ya. Tadi 7,6. Berarti ke kanan ya, karena dia adanya di kanan. Jadi arahnya ke kanan. Ini 7,3. Nah, tidak berwarna, aku ambil yang di sini abu-abu, tidak berwarna. Ini tidak berwarna dengan PP fenolphthalein 8,3. Kalau merah dia 10. Karena ini tidak berwarna hasilnya, ini kita ambil yang kiri, ini juga kita ambil yang kiri, yang 8,3. Berarti 8,3 di sini deh, kita kira-kira saja. Oke. Ini 8,3. Nah. Oke, sekarang kita arsir. Nah, yang kena ketiga warna yang kita ambil. Yang ketiga warna yang ada warna kuningnya, ada warna biru, dan warna tidak berwarnanya adalah hanya di 7,3 sampai 8,3. Kenapa? Kalau 6,3 sampai 7,3 itu yang birunya tidak kena ya. Oke, berarti ini kita buat pH lebih besar dari 7,3. Ini kecil dari 8,3. Gitu. Terus kalau untuk yang B, sampel B, nah kita lihat sampel B. Sampel B ternyata warnanya kuning, berarti kita ambil kuning. Ini kuning yang B, hasilnya dengan kuning, berarti ambilnya yang kanan, 6,3 lagi, 6,3. Karena ada di kanan, arahnya pun ke kanan. Kalau nanti ambilnya yang kiri, berarti arahnya ke kiri ya. Setelah itu biru. Biru, ini sampel B dengan BB, bromtimol biru, BTB ya. Warnanya biru. Biru mewakili 7,6. Oke, sama ya. 7,6. 7,6 di sini. Tulis lagi 7,6. Setelah itu merah, kita ambil warna merah. Merah tidak berwarna itu 8,3 tadi ya. Merah itu 10. Merah berarti ambilnya yang 10. Karena di kanan, kita ambilnya ke arah kanan. Nah sampai sini ini 10. Ternyata yang kena terhasil 3 warna itu adalah lebih besar dari 10 ya. Karena kan ke arah kanan pasti lebih besar. Jadi pH ya lebih besar dari 10. Jadi yang cocok adalah ini sama, yang ini lebih besar dari 10. Kalau ini 6 nggak masuk ya, lebih besar dari 6, kecil dari 10. 6 nya tidak kena arsiran ya. Ini 6,3 mulainya ya. Lebih besar dari 6,3 dari 6,3 masuk, tapi dia tidak kena ketiga arsiran, jadi salah. Jadi jawabannya yang D.
Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 2. Wah, kebanyakan. Soal nomor 2. Jika diketahui harga Ka dari suatu larutan asam asetat, maka pH larutan CH3COOH 0,1 molar berapa? Ingat, asam asetat adalah simbolnya CH3COOH. Ka diketahuinya 4 kali 10 pangkat min 5. Molaritas dari asam asetatnya adalah 10 min 1 molar ya, 0,1 sama juga 10 min 1. Ini merupakan asam lemah. Kenapa? Karena ada Ka. Ka itu adalah ketetapan asam. Kalau Kb ketetapan basa. Maka untuk mencari asam lemah, pH-nya kita harus cari dulu konsentrasi H+. H+ sama dengan akar dari Ka dikali molar. Ada lagi rumus yang lain untuk H+, kalau dia asam lemah bisa pakai derajat ionisasi dikali molar ya. Karena ini diketahuinya Ka, maka kita Ka dikali molar. Ini kita masukkan angkanya. Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Molaritasnya 10 min 1. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10-nya tulis dulu min 5 karena perkalian ditambah min 5 tambah min 1, ini min 6. Kita akarin, akar 4 itu 2 kali 10-nya kita tulis min 6. 10 min 6, min 6 nya tinggal dibagi 2 kalau akar, jadi min 6 bagi 2 itu min 3. Setelah itu kita ke pH ya. pH sama dengan min log dari konsentrasi H+, ini rumusnya. Nah kita langsung tulis min log konsentrasi H+ nya 2 kali 10 min 3. Nah cara mudahnya min 3 kalikan ke depan log yang ini, min dikalikan min 3, jadi positif 3 atau ditulis 3 saja. Lalu log 2 nya tinggal mengikuti min log 2, seperti itu ya. Udah dapat hasilnya 3 min log 2, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar dua larutan asam yang mempunyai konsentrasi sama, berarti molaritasnya sama. Ka-nya berarti ini ketetapan asam lemah ya. Ka itu ketetapan asam biasanya untuk asam lemah ya. Karena kalau basa kuat atau asam kuat tidak ada ketetapan asam atau basanya. Jadi kalau udah ada ketetapan asam, maka ini adalah asam lemah CH3COOH sebesar 1 kali 10 pangkat min 5. Pernyataan yang paling tepat ya. Kalau ini volumenya sama, ini CH3COOH ini adalah Al, asam lemah. HNO3 itu asam kuat. Bedanya seperti itu. Jadi bisa dihafal ya. Atau ada cirinya, kalau lemah pasti diketahuinya Ka atau derajat ionisasi. Sedangkan untuk yang kuat tidak diketahui Ka-nya karena nanti hubungannya ke valensi. Kalau mau mencari pH, berarti kan untuk asam lemah, ini kan si asam lemah CHAl dari CH3COOH, kita harus mencari dulu konsentrasi H+. Sama dengan akar dari Ka dikali molar. Nah, Ka-nya itu 1 kali 10 min 5. Molarnya sama, misalnya kita buat deh 10 min 1, sama-sama 10 min 1. Ini biar gampang menghitungnya. Jadi hasilnya adalah 1 kali 10 min 6, jadi 10 min 6. Akar dari 10 min 6 ya 10 pangkat min, ini min 6 nya bagi 2 jadi min 3. Maka pH dari asam lemahnya min log dari 10 min 3. Tinggal kita kalikan ke depan. Nah kesini cara gampangnya gitu ya, min 3 kali min jadi positif 3. Berarti CH3COOH pH nya 3. Kalau asam kuat HNO3, kita cari AK, asam kuat HNO3, asam nitrat. pH-nya berapa? Sama mencari konsentrasi H+ dulu. Hanya rumusnya valensi dikali molar. Valensi itu maksudnya apa? H+ tambah NO3 min. Nah, di sini koefisiennya 1 atau H-nya kan ada 1, valensi dari H-nya itu 1, maka kita tulis. Molaritasnya berapa? Karena tadi kita anggap sama molaritasnya, kita misalkan 10 sama-sama 10 min 1 ya ini. Maka 10 min 1 hasilnya kan 10 min 1.
Setelah itu nyari pH. pH ya sama rumusnya min log dari konsentrasi H+. Jadi min log 10 min 1. Cara mudahnya kan tinggal kalikan saja pangkatnya ini ke depan. Min 1 kali min jadi 1. Karena ini kan 10 log 10 coret. Sisa min 1 kali min. Jadilah 1. Oke, pH-nya udah dapet nih masing-masing. Ya, kalau CH3COOH itu konsentrasinya berarti ini di sini nih ya. Konsentrasi H plusnya 10 min 3, pH-nya 3. Kalau konsentrasi H plus untuk HNO3 10 min 1, pH-nya 1. Maka pH larutan CH3COOH lebih kecil. Salah ya, CH3COOH itu 3, lebih besar. Dia 3, dia 1. Jadi harusnya dia lebih besar. pH larutan CH3COOH lebih besar. Betul ya, ini kan 3 pH-nya. Ini 1. Berarti C jawabannya. Konsentrasi H plus larutan CH3COOH lebih besar. 10 min 3 konsentrasi H plusnya. Kalau ini 10 min 3, ini 10 min 3, kalau ini 10 min 1. Ini 10 min 1. Min 1 akan lebih besar karena pangkatnya min 1 lebih besar daripada 10 min 3. Salah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat di sini. Wah, sebentar, susah nih ya. Oke, nomor 4. Untuk nomor 4, sebanyak 1 gram NaOH dilarutkan dalam 250 ml. Maka pH larutan yang terjadi adalah berapa jika atom relatifnya diketahui. Maka kita tulis di sini yang diketahuinya adalah ini adalah 1 gram, artinya ini adalah masanya 1 gram. Ini kita rubah dulu deh, ganti. Jadi gram terlarutnya itu 1 gram, yaitu NaOH ya. Maka di sini volume pelarutnya 250 ml. Setelah itu kita mau cari mRNaOH. Berarti Na itu 23 ya, AR-nya ini. O itu 16 tambah 16 ya, karena 1, O-nya H-nya juga 1. Maka di sini tinggal ditambah 23 tambah 16 tambah 1 itu 40. Oke, sebelum mencari pH, ditanyanya itu adalah pH. Maka kita harus cari konsentrasi, yaitu molaritasnya. Molaritas sama dengan gram per mr dikalikan 1000 dibagi volume dalam mililiter. Gramnya berapa? Di sini adalah 1 gram. Kita masukin ya. 1 gram 1 dibagi mr-nya 40 dikali dengan 1000 per milinya tadi volumenya 250. Ini kita bagi ini 4 bagi 40, di sini 10. 1 dibagi 10 itu adalah 0,1 molar. Setelah itu, setelah dapat molar, maka kita lihat karena di sini NaOH tidak diketahui Ka atau alfa, yaitu derajat ionisasi. NaOH kalau tidak apal itu adalah basa kuat. Ya, kalau apal pasti tahu kalau NaOH itu basa kuat. Oke. Maka untuk mencari OH minnya, basa itu harus kita cari NaOH ini merupakan, kita tulis ya, basa kuat BK. Maka kita harus cari OH minnya dulu. OH min sama dengan valensi OH-nya dikali dengan molaritasnya. NaOH kalau terionisasi jadi Na positif tambah OH minus. Maka di sini adalah koefisiennya 1. Kalau 1 kan nggak ditulis. Kalau misalnya nanti CaOH2 seperti ini, kan terionisasi jadi Ca2 plus tambah 2 OH min seperti ini, maka valensi CaOH2 itu sebesar 2. Kalau NaOH di sini tidak ada angka, maka valensinya adalah 1. Di sini kita tulis valensinya 1, molaritasnya 0,1 atau 10 min 1 ya. 10 pangkat min 1, jadi 10 pangkat min 1 molar. Setelah itu kita dari OH kita ke POH urutannya. Rumusnya min log
dikali konsentrasi OH minnya. Ini kita masukkan min log, konsentrasinya adalah 10 pangkat min 1. Kita pakai cara mudah aja. Di sini kan lognya sebenarnya 10 log 10 ya. Jadi 1 ini tinggal kali ke depan atau enggak? Seperti ini. Min 1 kali min, jadi 1 ya. Setelah POH baru kita ke pH. 14 dikurang POH-nya. Maka 14 dikurang 1 jadi 13. Oke, 13 itu yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu sampai sini. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 5. Di nomor 5 ini 1 liter larutan NaOH pada suhu 25 derajat Celcius, pH-nya kan 12. Mengandung NaOH sebanyak berapa? Oke, kalau ini yang ditanya massa atau gram terlarutnya ya. Jadi dibalik. Kalau tadi kan dari gramnya udah dapat, volume sudah dapat, mR sudah ada, ditanyanya pH. Kalau ini dibalik, pH-nya yang sudah tahu. Maka kita tulis deh, diketahuinya adalah pH-nya 12. pH sama dengan 12. Nah, kok di sini ada suhu? Suhu itu menandakan aja kalau peristiwa ini atau percobaan ini dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Ini ada 1 liter ya, kata-kata 1 liter, maka volume pelarutnya itu, larutannya itu 1 liter. 1 liter. Lalu NaOH tadi, mR-nya NaOH tadi kita udah cari ya, 40. Pertanyaannya kita buat di sini, ditanyanya adalah gram terlarut. GR aja ya, gram. Kita mau jawabnya, berarti kita dari belakang nih. Kalau pH sama dengan 12 dibalik, maka POH jangan lupa 14 dikurang pH yaitu 12. 14 dikurang 12 hasilnya 2. POH, setelah POH kita konsentrasi OH min. Jadi yang hasilnya min log berapa? Yang hasilnya 2, pastinya min log 10 pangkat min 2, maka hasilnya 2. Jadi ini OH minnya otomatis min 2. Kalau di sini hasilnya 3, maka OH minnya 10 min 3. Kalau di sini min POH-nya 5, maka konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 5. Seperti itu ya. Oke, dari OH min kita lanjut ke rumusnya. Rumus OH min kan tadi adalah karena dia NaOH tadi basa kuat ya, maka kan valensi dikali molar. Valensi NaOH, OH-nya itu kan 1. Tadi kita sudah jabarkan di sini valensinya 1, berarti ini 10 minus 1 sama dengan 1 dikali molar. Otomatis molarnya dapat ya 10 pangkat min 1. Nah, dari sini dari molar kita jabarkan saja, molar sama dengan ya. Kalau kamu mau pakai rumus yang ini bisa, ini 1 liternya kita buat jadi 1000 mili boleh. Nah, berarti ini gram per mR kali 1000 per volume dalam mili. Nah, molarnya 10 pangkat min 1. Gramnya berapa nih? Gramnya yang dicari. mR-nya 40 dikali 1000 per 1000 ya. Oke, sekarang kita lanjutin. Ini coret aja. Maka gram ini anggap aja per 1 deh. Nanti kita kali silang, gram dikali 1 karena 10 pangkat min 1 dibagi 1 itu kan tetap 10 min 1. Gram dikali 1 itu gram. 10 pangkat min 1 dikali 40 jadi 4 saja ya. 4 gram bukan 0,4 karena 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya adalah 4 ya, ini kita kali ke sini aja. 4 gram. Nah, seperti itu. 4 gram itu yang C. Wah, ini kayaknya aku tiba-tiba salah ngitung ya. Karena apa? Karena di sini OH minnya kan tadi 10 min 2. Ini kita kenapa aku masukinnya OH minnya 10 min 1? Tiba-tiba berubah. Aduh. Sebentar nih, ada yang salah. Ini hasilnya akan salah nih nanti. Berarti ini 10 pangkat min 2 ya. Ini 10 min 2 ya, karena dibagi 1 ya tetap 10 min 2.
Nah, ini 10 min 2 nya ditaruh di sini. Nah, karena hasilnya beda nanti. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus, ini 10 min 2 dikali 40. Jadi 0,4 gram. Nah, 0,4 gram itu bukan yang C nih. Hasilnya adalah yang B. 0,4 gram. Seperti itu. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, kita turunin dulu. Nomor 6. Ini kita hapus. Kita hapus dulu ya. Oke, ini kita hapus karena udah selesai. Ini kita hapus dulu. Oke. Sekarang kita membahas lagi untuk nomor 6, larutan 50 ml CaOH2 0,01 molar, pH-nya berapa. Jadi molarnya udah tahu, tidak harus dicari, sudah dapat. Jadi CaOH2 kalsium hidroksida, molarnya sudah tahu sebesar 0,01 atau 10 min 2 ya, molar. Oke. Sekarang kok ini ada volumenya. Volumenya ini ada, cuma tidak kita pergunakan ya. Kenapa? Karena CaOH2 ini sudah dapat molaritasnya ya. Molaritasnya udah ada, jadi volumenya tidak dipakai, hanya keterangan saja ya, pengecoh. Oke, sekarang kita buat di sini. Ditanyanya adalah pH. Maka untuk menjawabnya kita jawab di sini. Berarti CaOH2 kalau kita jabarkan, CaOH2 ini valensinya 2. Kenapa? OH-nya ada 2. Cara mudahnya gitu, OH-nya ada 2. Atau kalau mau lengkap ya Ca2 plus tambah 2 OH-. Nah, ini 2 ini adalah valensinya. Karena kalau jawabnya adalah OH- sama dengan valensi dikali dengan molar, seperti itu. Nah, ini kita buat OH-, valensinya tadi 2. Berarti 2 dikali molarnya 10 min 2, 10 min 2. Oke. Ya, ini udah dapet OH-. Setelah OH- jangan lupa kita menuju POH. POH min log dari konsentrasi OH- seperti tadi ya. Tinggal kita buat min log 2 kali 10 min 2. Cara mudahnya, pangkatnya yaitu minus 2 kalikan ke depan aja. Nah, minus 2 kali min jadinya kan 2. Min log 2 nya ngikutin di belakang seperti ini. Setelah itu pH 14 dikurang 2 min log 2. Jadi 14 dikurang 2 itu 12. Min ketemu min, jadi positif, log 2. 12 ditambah log 2 itu yang C. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Kita lihat di sini soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Oke. Kalau ketetapan asam Ha, Hb, Hc, Hd, He udah tahu, senyawa di atas yang memiliki harga pH tertinggi. Jadi pH tertinggi yang mana? Ini kebetulan angka depannya sama, tapi pangkatnya beda semua. Ini enak cara nyarinya. Karena dia harga pH tertinggi itu nanti diwakili oleh konsentrasi. Ya. Jadi kalau di sini berarti tidak ada konsentrasinya, maka konsentrasi dianggap sama. Rumus dari ini merupakan asam lemah ya, H plus tapi yang lemah, jadi rumusnya akar dari Ka dikali molar kali ini. Nah, karena molarnya dianggap sama semua, anggaplah satu lah semuanya ya. Berarti ini aku mau ambil 5-nya kan sama, jadi aku ambil pangkatnya aja. Cara cepatnya gitu, 10 pangkat min 6, jadi kan akarnya dibagi 2 aja, jadi 10 min 6 bagi 2, min 3. Maka pH sama dengan min log H plus min log 10 pangkat min 3, yaitu 3 gitu. Yang ini, yang Hb, ini langsung kita akarin aja ya, cara mudahnya H plus. Langsung nih, jadi 10 min 7, jadi dapatnya 10 pangkat min 3,5. pH nya berarti min log 10
ya, min log 10 pangkat min 3,5 gitu. Kalau mau ditulis, ini salah satu kita contohkan, kita tulis min 3,5 ketemu min jadi 3,5. Ini kita bagi dua aja, konsentrasi H plusnya jadi 10 pangkat min 4. 10 min 4 maka pH 4 gitu ya. Yang ini 10 pangkat min 9. Min 9 bagi 2, konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 4,5. pH nya maka min log 10 pangkat min 4,5 yaitu 4,5. Yang ini adalah gitu ya. Oke, yang ini juga sama, jadi 10 pangkat min 5. Ini konsentrasi H plus, pH nya adalah 5. Pertanyaannya adalah memiliki pH tertinggi yang 5, ini yang paling tinggi ya. Jadi jawabannya He. Nah, cara mudahnya jadi makin besar di sini ya. Kalau makin kecil Ka, ya kan pangkatnya karena minus jadi makin kecil. Makin kecil Ka ketetapan asam, maka makin besar maka makin besar pH-nya. Seperti itu. 10 min 6, 10 min 7, min 8, min 9, min 10. Jadi kan min 10 paling kecil ya, karena pangkatnya min. 10 pangkat min 10 memiliki Ka paling kecil, maka pH-nya tertinggi. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Untuk nomor 8, di sini kita lihat soalnya konsentrasi larutan H plus dari asam HX yang memiliki ketetapan asam 1 kali 10 min 7 dan pH sama dengan 4 min log 2 adalah berapa? Jadi kalau di sini kita mau buat ya, diketahuinya itu ketetapan asam Ka-nya sama pH. Ini yang diketahui Ka ya, yang pertama, yang keduanya pH gitu ya. Yang ditanya konsentrasi, berarti molaritas konsentrasi dari larutan H plus ya. Ditanya molaritas, berarti jawabnya adalah kalau kita mau lihat di sini, karena di sini asam lemah, HX karena ketetapan asam berarti asam lemah, pH sama dengan 4 min log 2. Maka langsung ke H plus ya. H plus sama dengan ya, ini kalau kita mau balik logaritmanya jadi 4 itu jadi pangkat ini 2 kali 10 min 4 seperti itu. Jadi dibalik, ini jadi angka di depan, 4 yang angka di depan itu jadi pangkat. Karena kenapa? Karena misalkan H plusnya 2 kali 10 min 4, pH itu kan rumusnya ini, misalkan H plus, pH itu kan rumusnya adalah min log dari konsentrasi H plus. Nah, ini kita masukkan min log 2 kali 10 min 4, berarti min 4 kali ke depan, min kali min jadi plus, min 4 kali min jadi positif 4, min log 2 nya tinggal ngikutin di belakang, seperti itu. Maka kalau dibalik ya, konsentrasi H plusnya jadi 2 kali 10 min 4. Ini kita hapus ya. Oke. Setelah itu, dari konsentrasi H plus itu kita akan rumusnya akan kita tulis akar dari Ka, konsentrasi ketetapan asam dikali molaritasnya. Kalau ini kita tulis 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan ini, untuk menghilangkan akar di sini maka akarnya kita kuadratkan, jadi lebih mudah perhitungannya nanti. Ini kita kuadratkan, akarnya kalau dikuadratkan itu hilang. Kenapa? Karena akar itu pangkat setengah, dikali 2 ya habis, ini sama ini habis. Jadi Ka dikali molar, ini dikuadratkan 2 pangkat 2 4 kali 10 min 4 kali 2, karena kalau pangkat kan tinggal dikali, min 4 kali 2 min 8. Ka nya 1 kali 10 min 7 dikali molar, maka molarnya dapat 4 kali 10 min 8, tinggal kita bagi aja dengan 1 kali 10 min 7. Jadi 4 bagi 1 berarti 4,
10 min 8 dibagi 10 min 7, tulis dulu 10-nya. Ini dikurang min 8 dikurang min 7, karena kalau proses pembagian pangkat dikurang. Jadi min 1 molar. Ini adalah konsentrasinya. 4 kali min 1 molar adalah yang E. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 9. Ini kita turunin ke bawah sedikit. Ini kita hapus dulu ya. Oke, ini kita hapus. Besarnya pH larutan asam asetat. Kalau ini asam asetat konsentrasinya adalah 0,01 molar, pH-nya adalah 4. Pertanyaannya adalah harga tetapan asam asetat, ini dibalik. Ini juga masuk asam lemah. Kenapa? Karena ada tetapan asam asetat atau disebut dengan Ka. Pertanyaannya ini Ka-nya berapa? Diketahuinya molaritas adalah ini. Kalau kita bikin notasi ilmiah, ini jadinya 10 pangkat min 3. Kenapa? Nolnya ada di depan 3. Jadi 10 pangkat sebanyak nolnya ya. 10 min 3 molar. pH-nya adalah 4. Ini termasuk asam lemah ya. Karena asam asetat harus bisa juga dengan dihafal atau juga bisa dilihat dari yang diketahui dan ditanyakan. Ditanyakan adalah Ka, ketetapan asamnya. Jadi jawabnya sama kayak tadi prosesnya. Pertama, kalau pH 4, maka min log berapa yang hasilnya 4? Itu adalah konsentrasi H plusnya adalah 10 min 4. Kenapa? Karena min log 10 min 4 adalah 4. Seperti itu. Ya, misalnya H plusnya 10 min 4. Berarti pH gitu ya, langsung min log H plus, yaitu 10 min 4. Ini 10 log 10 sebenarnya, cuma karena log 10 kan biasanya tidak ditulis ya. Cara gampangnya min 4 kali min, jadi kan 4. Seperti itu. Kalau nanti misalnya di soalnya adalah pH-nya 3, berarti H plusnya ya 10 min 3. Kalau nanti pH-nya 2, berarti H plusnya 10 min 2. Oke, lalu kita jabarkan ya dari sini rumusnya. H plus sama dengan akar dari, seperti tadi yang di atas di nomor 8, Ka dikali molar. Lalu kita kuadratkan, ini H plusnya kita kuadratkan jadi 10 min 4, kita kuadratkan sama dengan akarnya nanti dikuadratkan jadi hilang, jadi sisa Ka dikali molar gitu ya. Ini jadi 10 min 8, min 4 kali 2 min 8. Ka nya nggak tahu, molaritasnya udah ada nih, 10 pangkat min 3. Maka nanti dapat nih Ka sama dengan 10 min 8 dibagi 10 min 3. Jadi 10 pangkat min 5 ya, min 8 dikurang min 3, jadi 10 pangkat min 5 untuk ketetapan asam. 10 pangkat min 5, atau ini kan depannya 1. Kalau 1 kan biasa memang tidak ditulis ya. Jadi 1 kali 10 min 8 itu yang E. Oke, kita lanjut ke bawah ke nomor 10. Ini kita turunin sedikit. Suatu basa lemak MOH memiliki pH 10 plus log 5 Kb, ketetapan basa MOH 2,5 kali 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi basa tersebut adalah berapa? Jadi ini kalau kita mau tulis, ini kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus. Kita tulis diketahuinya pH ya, pH-nya ini pH sama dengan 10 plus log 5. KB-nya ketetapan basa MOH-nya, karena ini adalah ketetapan basa, berarti nanti ini masuk basa lemah. Kenapa? Ada KB-nya. KB itu ketetapan basa. Kalau basa kuat tidak ada KB ya. Sama dengan 2,5 kali 10 min 5. Maka konsentrasi basa tersebut, berarti ditanyanya adalah konsentrasi basa tersebut, molaritas ya. Oke, kita buat di sini. Jawabnya adalah ini dari belakang dulu. pH sama dengan 10
plus log 5. POH 14 dikurang pH rumusnya. Tinggal dimasukkan 14 dikurang pH-nya kan 10 plus log 5. Seperti ini. Hasilnya adalah 14 dikurang 10 4 min ketemu plus min log 5. Dari POH maka dapat OH min. Nah, OH min 4 min log 5 kalau dijadikan OH min ini dibalik ya. Jadi pangkat. Ini akan jadi 4-nya itu akan jadi pangkat 10 min 4, 5-nya akan jadi angka di sini. 5 kali 10 min 4. Kenapa? Karena POH itu rumusnya min log dari OH min. Kalau min log dari 5 kali 10 4, hasilnya adalah 4 min log 5. Jadi angka ini akan jadi pangkat. 5-nya akan jadi angka di depan, ya. Setelah itu OH min sama dengan ya akar dari KB. Beda dikit sama asam ya, cuma diganti ini OH min kalau dia basa, kalau asam kan H+. Ini Ka, kalau asam lemah, kalau basa lemah ini Kb. Jangan lupa nih kita kuadratin. Kenapa menghilangkan akar di sini? Untuk menghilangkan akar di sini kita kuadratin. Nah, ini jadi hilang. OH min kuadrat berarti 5 kali 10 min 4. Kita kuadratin nanti sama dengan Kb dikali molar. Pindah ke sini ya. 5 pangkat 2 itu 25 kali 10 min 4 kali 2 min 8. KB nya yang dicari, KB nya ini 2,5 kali 10 min 5 dikali dengan molaritas. Ini yang dicari. Jadi molaritas tinggal kita bagi aja 25 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 2,5 kali 10 min 5. Oke, ini dibagi. Ini dibagi ini masih ada 10 min 8 dibagi 10 min 5. Jadi min 8, ini tulis dulu deh. Min 8 dikurang min 5 jadi min 3. Berarti ini kalau dikali hasilnya 10 pangkat 1 dikali 10 min 3 pangkat ditambah jadi 10 min 2 molar adalah konsentrasinya. 10 min 2 artinya, kita turunin dikit lagi ya. Jadi artinya itu 0,01 molar ya, minus 2 berarti nolnya ada 2 di depan. Itu untuk konsentrasinya. Berarti jawabannya yang B, 0,02 molar. Seperti itu. Oke, nomor 11-nya ini malah kebalik, dia nanyain ini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus. Oke. Nomor 11, larutan H2SO4 ini merupakan asam kuat AK. 0,4% berarti kadarnya atau persentasenya 0,4%. Massa jenis sama dengan 1,225 gram per cm kubik. MR itu 98. Ditanyanya pH-nya. pH asam kuatnya berapa? Maka jawab. Kita harus cari molaritas dulu karena dia asam kuat kan H2SO4 ini kan asam kuat. Kalau terionisasi jadi 2H+ tambah SO4 2 min. Ini valensinya 2. Valensi apa? Valensi asam. Valensi asamnya, valensi H+ nya itu adalah 2. Nah, setelah valensi kita harus cari molaritas. Molaritas sama dengan persen dikali 10 dikali massa jenis dibagi dengan MR. Seperti itu. Menghitung molaritasnya M. Oke, ini M persentasenya 0,4 kali 10 ketetapan. Massa jenisnya adalah 1,225. Tinggal kita bagi dengan MR nya tadi 98. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah jadi 0,4 kali 10 itu 4 dikali 1,225 itu 4,9 dibagi 98 itu hasilnya 0,05 molar, atau kalau kita buat notasi 5 kali 10 min 2 molar. Kita turunin lagi ya.
Setelah itu kita bisa nyari H+, karena sebelum nyari pH kita cari H+ dulu. Karena ini merupakan asam kuat ya, H2SO4 itu asam kuat, rumusnya adalah valensi dikali molar. Valensinya tadi H+-nya ada 2, berarti valensinya 2. Molaritasnya 5 kali 10 min 2. Jadi 2 kali 5 10 kali 10 min 2. Ini 10 pangkat 1 cuma nggak ditulis ya. 1 ditambah min 2 jadi 10 min 1. Tinggal kita hitung pH. pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Ya, min log konsentrasi H+ nya masukin 10 min 1. Ya, ini tinggal kali ke depan boleh. Cara cepatnya min 1 kali min jadi 1. pH nya adalah 1 ya. Maka kita buat di sini yang pH-nya 1 adalah yang A gitu ya. Ini cara perhitungannya seperti itu. Oke, semoga bisa mengerti.